Kansa bertanya, ada masalah apa sebenarnya antara ayah dan ibunya? Pak Aksan tidak mau membebani pikiran Kansa. Dia mengatakan bahwa tidak ada masalah yang besar di antara dirinya dan ibunya Kansa. Biar masalah mereka sendiri yang menyelesaikannya. Pak Aksan meminta Kansa untuk konsentrasi saja pada kuliahnya di bidang hukum agar cepat selesai. Kansa pun berpamitan untuk berangkat kuliah. Bu Rara yang menguping pembicaraan mereka merasa kesal karena Pak Aksan tidak mau jujur tentang Bu Hutami pada Kansa. Dia mengejar Kansa karena ingin menunjukkan rahasia yang disembunyikan oleh Pak Aksan kepada Kansa. Tetapi Bu Rara ingin agar Kansa berjanji terlebih dahulu. Kansa tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang rahasia yang dia tunjukkan. Setelah Kansa berjanji, Bu Rara menunjukkan video Bu Hutami yang sedang dinner dengan DJ Dodi. Bu Rara mengatakan bahwa ibunya Kansa telah membohongi semua orang yang ada di rumah itu. Dia pamit untuk pergi reunian, tapi ternyata dia pergi dinner romantis dengan seorang laki-laki asing. Kansa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengatakan bahwa itu pasti video lama. Bu Rara meminta Kansa untuk memperhatikan baju yang digunakan oleh Bu Hutami. Baju itu sama dengan baju yang digunakan oleh Bu Hutami ketika berpamitan pergi untuk reunian. Lalu kemudian Kansa ingin masuk kembali ke dalam rumah untuk mengkonfirmasi video yang ditujukan oleh Bu Rara kepada ibunya. Bu Rara melarang Kansa. Sebelumnya Kansa telah berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang video yang Bu Rara tunjukkan. Jika Kansa memaksa memberitahukan hal itu kepada Bu Hutami, Bu Rara tidak akan tinggal diam. Kansa pun mengalah. Dia berangkat ke kampus dengan perasaan tidak tenang. Tak lama kemudian mobil Fatan datang. Fatan segera menghampiri Kansa dan dia melihat wajah Kansa yang murung. Tetapi Kansa mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka pun akhirnya berangkat ke kampus. Mata-mata DJ Dodi mengambil gambar ketika Fatan menjemput Kansa. Dia mengirimkan laporannya kepada DJ Dodi. Betapa marahnya DJ Dodi setelah menerima kiriman foto-foto dan video dari anak buahnya. Dia tidak suka jika Fatan masih berhubungan dengan Kansa. DJ Dodi sangat marah pada Bu Linda karena menganggapnya tidak becus menjalankan tugasnya. DJ Dodi ingin memberi pelajaran pada Bu Linda. Sementara itu sepanjang perjalanan Kansa hanya terdiam. Dia terus memikirkan video yang ditunjukkan oleh Bu Rara. Kansa yakin ibunya tidak mungkin memiliki hubungan yang tidak jelas dengan laki-laki lain. Kansa sangat penasaran rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ibunya kepada Kansa dan juga ayahnya. Fatan yang melihat Kansa mengatakan bahwa dia tidak sedang ingin bercerita apa-apa. Aku lagi nggak kenapa-napa, boleh nggak jangan maksa aku untuk cerita. Jadi dia meminta Fatan untuk berhenti bertanya apapun padanya dan berhenti memaksanya untuk bercerita. Fatan terkejut. Ini adalah untuk pertama kalinya Kansa berbicara dengan nada tinggi padanya. Dia pun meminta maaf dan tidak akan meminta Kansa untuk bercerita jika Kansa tidak bersedia. Tetapi Fatan akan tetap menjadi pendengar setia jika Kansa membutuhkannya. Kansa juga meminta maaf karena telah bicara dengan nada tinggi pada Fatan. Dia hanya sedang capek dan banyak pikiran. Dodi, kamu ngapain kesini? DJ Dodi mendatangi rumah Bu Linda karena sangat marah setelah mengetahui ternyata Fatan masih berhubungan dengan Kansa. Bu Linda sangat ketakutan ketika DJ Dodi mulai mengancam dirinya. Dia menyuruh Bu Linda untuk meminta Fatan menikahi Monica ataupun Alika asalkan bukan Kansa. Bu Linda mengatakan bahwa usahanya tidak akan pernah berhasil. Fatan hanya mencintai Kansa dan selamanya dia hanya akan mau menikah dengan Kansa, bukan dengan Monica maupun Alika. Bu Linda memohon dan meminta tolong agar DJ Dodi mengerti tentang putranya yaitu Fatan. Bu Linda mengatakan bahwa dia sudah mencoba berbagai macam cara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Bu Linda meminta DJ Dodi untuk mengikhlaskan Fatan menikah dengan Kansa. DJ Dodi mengatakan bahwa ada cara agar Fatan mau menikahi wanita lain yaitu Bu Linda harus bundir. Dengan nada ketakutan Bu Linda mengatakan bahwa dia belum ingin mati, jadi dia tidak mau bundir. Tiba-tiba anak buah DJ Dodi datang dan menyeret Bu Linda ke jembatan. Mereka juga menutup mulut Bu Linda dan sesuai dengan perintah DJ Dodi, anak buahnya memegangi Bu Linda di pinggir jembatan seolah-olah mereka mau melemparkan Bu Linda ke sungai. Bu Linda benar-benar ketakutan. DJ Dodi membuka lakban yang menutupi mulut Bu Linda. Bu Linda berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa DJ Dodi sudah gila. Bu Linda belum mau mati. DJ Dodi memaksa Bu Linda untuk melompat ke sungai detik ini juga. Kalau tidak, maka anak buah DJ Dodi akan menghabisi Kansa dan Bu Linda akan melihat kematiannya dengan mata kepalanya sendiri. Bu Linda semakin terkejut. Dia memohon agar DJ Dodi tidak melakukan apapun pada Kansa karena Kansa adalah anak yang baik. Dia baru saja bertemu dengan kedua orang tuanya setelah sekian lama terpisah.
DJ Dodi kembali memerintahkan agar Bu Linda melompat jika memang Bu Linda tidak mau Kansa kenapa-napa. Bu Linda tetap mencoba untuk bertahan. Akhirnya DJ Dodi menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Bu Linda. DJ Dodi mendekati Bu Linda. Dia mengatakan bahwa dia masih memiliki rekaman saat Bu Linda menghabisi nyawa putrinya sendiri, yaitu kakaknya Fatan. DJ Dodi akan mengirimkan video itu pada Fatan agar Fatan tahu betapa jahatnya ibunya yang sebenarnya. Bu Linda sudah pasrah. Dia menantang DJ Dodi untuk mengirimkan video itu pada Fatan. Tetapi Bu Linda akan bongkar kalau DJ Dodi sudah membunuh suaminya. DJ Dodi juga tidak takut. Dia menyuruh Bu Linda untuk melakukannya. Pasti nanti Fatan akan sangat membenci Bu Linda setelah Fatan tahu bahwa ayah kandungnya yang sebenarnya adalah DJ Dodi.